Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fauzan Ramadhani, NPM 1301101902002 dari grup B12. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung untuk orang dewasa. Baiklah, yang pertama adalah inspeksi vena jugularis. Saya akan tanya terlebih dahulu apakah pasien sudah nyaman dan rileks. Apakah sudah nyaman, Pak? Sudah. Baiklah. Selanjutnya, bagian posisi kepala dan bagian atas pasien akan dielevasi di elevasi 30 sampai 45 derajat. Bisa diangkat kepalanya, Pak? Bisa ditekan kembali. Pertama-tama saya akan lakukan inspeksi untuk melihat arteri vena jugular. Pertama-tama saya akan lakukan inspeksi untuk melihat vena jugularis eksternal dan juga pulsasi vena jugularis internal pada pasien. Saya akan meminta pasien untuk menolehkan ke arah yang berlawanan dari vena jugularis yang saya periksa. Bisa menoleh ke arah sebelah kiri, Pak. Bisa menoleh ke arah sebelah kanan. Sekarang bisa menoleh ke sebelah kiri lagi, Pak. Saya akan menginspeksi titik tertinggi vena jugularis sebelah kanan. Selanjutnya, saya menggunakan bantuan segitiga mistar panjang, di mana penggaris segitiganya saya letakkan pada sudut sternum, yaitu 5 cm di atas atrium, dan penggaris panjang pada posisi horizontal untuk mengukur vena jugularis pasien. Baik. Selanjutnya, inspeksi pulsasi arteri karotis. Posisi pasien sebelumnya sama dengan bagian tubuh bagian atas dan kepala pada elevasi 30 sampai 45 derajat. Yang pertama saya akan menginspeksi leher pasien untuk menilai arteri karotis pasien. Selanjutnya saya akan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada arteri karotis pasien, yaitu pada 1/3 bagian bawah pada leher. Dan saya gunakan tangan kiri untuk menilai arteri karotis sebelah kanan dan tangan kanan untuk menilai arteri karotis sebelah kiri. Saya letakkan dan kemudian saya tekan secara posterior. Akan saya tekan sehingga merasakan pulsasi maksimal pada arteri karotis pasien. Untuk pemeriksaan ini harus dilakukan satu persatu dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, untuk bruit dan juga mendeteksi getak trill pada arteri karotis pasien. Ketika saya lakukan palpasi, saya rasakan dulu apakah ada trill atau tidak. Dan untuk mendengar bruit, saya akan menggunakan stetoskop dengan bantuan bagian diafragma untuk mendengar apakah pasien memiliki bruit pada arteri karotis atau tidak. Selanjutnya adalah inspeksi arteri brachialis. Jadi saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya secara rileks dengan posisi menghadap ke atas, lalu sikunya terekstensi maksimal. Tangan pasien akan saya fleksikan terlebih dahulu untuk mendapatkan rileks maksimal. Setelah itu saya meletakkan tangan saya di bawah siku pasien dan saya menggunakan jari telunjuk dan jari tengah dan saya letakkan pada arteri brachialis pasien. Selanjutnya adalah inspeksi toraks. Pasien pada posisi yang sama, telentang dan pada elevasi 30-45 derajat. Lalu saya akan menentukan impuls maksimum pada posisi dengan tangan dengan posisi supine. Selanjutnya akan lakukan palpasi. Saya akan menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Saya akan memeriksa trill dengan menekan bantalan tangan untuk melihat apakah ada trill atau tidak. Selanjutnya adalah ventricle kiri. Pasien dapat posisi yang sama, tapi apabila tidak dapat ditemukan, pasien dapat diposisikan pada posisi lateral dekubitus kiri. Bisa dimiringkan, Pak.
Saya akan periksa ventralnya. Dapat dibuang napasnya, Pak? Tahan. Baik. Bisa kembali. Selanjutnya adalah ventrikel kanan dengan lokasi pada sela iga 3, 4, dan 5. Baiklah, bisa dibuang napasnya, Pak? Tahan. Baik. Selanjutnya akan saya lakukan perkusi untuk melihat jantung pasien apakah dalam ukuran yang normal atau tidak. Untuk batas kiri pasien, saya lakukan dari lateral kiri menuju medial. Balik. Lalu untuk batas kanan pada linea sternalis kanan. Lalu untuk batas atas pada iga sela 2. Selanjutnya untuk mendengar suara jantung pasien S1, S2, SD, S3, dan S4. Selanjutnya untuk mendengar suara jantung pasien S1, S2, S3, dan S4, saya gunakan bagian diafragma pada stetoskop. Yang untuk area pertama itu pada area katup aorta, lalu katup pulmoner, lalu area katup trikuspid, dan area katup mitral.